Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum alur film The Flash untuk season 7 pada episode 4. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal episode dimulai dengan memperlihatkan tim The Flash yang ikut serta dalam membangun kembali kota Central City dari kerusakan sebelumnya yang diakibatkan oleh Eva. Mereka secara sukarela dalam melakukan hal tersebut. Barry juga mengatakan kepada awak media bahwa sebelumnya ia gagal dalam mencegah serangan Eva dalam menginvasi kota Central City. Namun kali ini, ia berjanji bahwa serangan apapun kali ini yang datang maka ia akan sekuat mungkin dalam menangani serangan tersebut. Dan dengan bersama-sama melindungi kota, maka kota mereka akan tetap aman dan damai. Pada malam harinya, seorang pekerja didatangi oleh seseorang yang ternyata merupakan musuh lama The Flash, yaitu Abracadabra. Ia kembali ke Bumi 1 dengan tujuan tersembunyi dan menyerang pekerja tersebut serta kembali merencanakan sesuatu yang dimulai dari menyusutkan benda yang ada di sana dan mengubahnya menjadi sebuah monumen kecil. Keesokan harinya, tim The Flash melakukan pemeriksaan pada lokasi kejadian dan mencari petunjuk tentang siapa pelakunya. Dari hasil analisanya, Cisco menemukan sebuah gelombang energi yang tidak berasal dari masa ini dan bisa dipastikan energi tersebut berasal dari masa depan. Hal itu pun diperkuat oleh petunjuk yang ditemukan oleh Kapten Joe, yaitu berupa sebuah kartu yang membunuh korban semalam dan Barry yang melihatnya. Dan Barry langsung menebaknya bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah sang pesulap terhebat, yaitu Abracadabra. Abracadabra's back. Oh, okay. So what's this Abra dudes do? Time he goes out of his way to kill an innocent person. It doesn't matter. Kadabra picked the wrong day to come back. Mereka pun kembali ke Star Labs untuk melacak keberadaan dari Abracadabra. Namun tak berapa lama kemudian, sistem satelit menemukan lokasinya dan membuat tim The Flash segera ke lokasi tersebut. Di sana terlihat Abracadabra kembali menyusutkan sebuah benda yang berbentuk sebuah monumen. Namun kali ini Barry dan Cisco berhasil menghentikan sang pesulap. Kadabra pun dengan segala jenis triknya mampu melepaskan diri dan mengelabui tim mereka berdua. Namun yang tidak diketahui oleh Abracadabra itu merupakan sebuah pengalihan yang membuatnya dapat dengan mudah sekali lagi dikalahkan oleh tim The Flash. Barry pun menghubungi pihak Argus untuk menangani dan menahan Kadabra agar kali ini ia benar-benar tak dapat lolos lagi dengan menggunakan segala triknya. Dan tugas mereka pun selesai setelah Kadabra berhasil tertangkap. Mereka pun kembali ke Star Labs dengan Killer Frost yang meminta Cisco memeriksa dirinya dikarenakan belakangan ini ia sering mengalami sakit kepala. Namun dari hasil pemeriksaan Cisco, ia tidak menemukan gejala yang berbahaya dan merasa bahwa sakit kepala tersebut merupakan sebuah sakit kepala biasa yang dialami oleh banyak orang pada umumnya. Sementara itu di fasilitas milik Argus, tampak Kadabra sedang dibawa menuju ke sel tahanannya. Namun seperti biasa, dengan segala trik sulapnya, ia dapat dengan mudah meloloskan diri dan ternyata tertangkapnya Kadabra dan dibawa ke fasilitas milik Argus merupakan hal yang disengaja agar dirinya dapat dengan mudah menemukan benda yang ia temukan dan kembali menjalankan rencananya. Barry yang mendapatkan peringatan tentang kaburnya Kadabra segera bergegas ke tempat tersebut dan sampainya di sana ia meminta untuk Kadabra segera menyerah. Namun dengan serangan Kadabra kali ini membuat Barry tak dapat melepaskan diri. Kadabra menjelaskan bahwa kali ini dirinya akan menghancurkan kota Central City, sama seperti ia menghancurkan apa yang dimiliki oleh Kadabra. Apa yang dikatakan oleh Kadabra sama sekali tidak dipahami oleh Barry. Namun kali ini bisa dipastikan bahwa Kadabra ingin menuntut balas kepada Barry terhadap apa yang telah diperbuatnya. Now I'm going to take something from you. Setelah kejadian tersebut, Barry kembali ke Star Labs dan meminta timnya untuk melacak keberadaan dari Kadabra.
Mereka pun menemukan lokasinya yang secara acak, namun tak hanya itu, Kadabra ternyata juga berniat menghancurkan kota Central City dengan menggunakan sebuah bom multiverse namun dengan skala yang kecil, namun mampu menghancurkan kota mereka. Setiap teleport yang dilakukan Kadabra membuat kinetik energi yang berada di dalam bom tersebut terisi dan siap untuk meledak. Barry yang merasa telah terperdaya oleh Kadabra yang sengaja membuatnya tertangkap dan diserahkan ke pihak Argus, membuatnya frustasi dan tak menemukan cara agar dapat menghentikan Kadabra menghancurkan kota Central City. Ia pun menyendiri di Speed Lab, namun Iris mendatanginya dan telah mendengar apa yang telah terjadi pada Barry hari ini. Ia berusaha menyemangati Barry dengan segala apa yang telah dilakukannya untuk Central City. Namun Barry tetap mengatakan bahwa dirinya tetap saja lemah dan tak dapat berbuat banyak untuk kotanya, dan itu membuatnya tak layak untuk disematkan sebagai pahlawan dan pelindung kota Central City. Iris kembali mencoba meyakinkan Barry bahwa dengan bersama-sama menghadapi setiap musuh yang ada, maka segala kelemahan tersebut akan sirna, karena ia tidak kehilangan orang-orang yang tetap mencintainya dan tetap bersamanya. Mendengar hal itu, Barry mengetahui apa yang membuat Kadabra ingin balas dendam dan menemukan cara untuk mengalahkannya. Barry pun ke tempat Kadabra sebelum meledakkan kota Central City. Kadabra menjelaskan bahwa kali ini Barry tidak akan bisa menghentikannya dikarenakan bom miliknya tak dapat dihancurkan selain kehendak dari dirinya sendiri. Barry mengatakan bahwa ia datang tidak untuk bertarung dengannya, melainkan ia datang hanya ingin Kadabra mendengarkan apa yang akan dikatakan olehnya. Barry mengetahui mengapa Kadabra melakukan semua ini dan berniat menghancurkan kotanya. Kadabra mungkin dari masa depan, namun menurut Barry ia datang ke sini karena masa lalu yang menurutnya berkaitan dengan Kadabra, yaitu keluarga yang dicintainya telah menghilang, dan Barry memperlihatkan apa yang ia cari. Barry mengatakan bahwa itu merupakan keluarga Kadabra di timeline yang lainnya, dan seharusnya Kadabra juga mendapatkan hal tersebut. Namun dikarenakan Barry yang melakukan time travel atau perjalanan waktu, membuat beberapa timeline di multiverse dan masa depan mengalami perubahan, serta akibat dari kejadian krisis membuat timeline saat ini menjadi berubah drastis. Maka dari itu Kadabra mencari tahu apa yang telah terjadi, dan setelah menemukan jawabannya, Kadabra berniat balas dendam kepada Barry yang telah menghilangkan anak dan istrinya. Barry pun menyesali apa yang telah terjadi, namun menurutnya banyak korban dalam kejadian krisis tersebut dan tetap harus menjalani kehidupan mereka serta membawa rasa kehilangan tersebut ke kehidupan mereka, dan hal tersebut tak dapat diubah. Barry juga kehilangan seorang yang telah dianggapnya sebagai saudara, yaitu Oliver Queen ataupun Green Arrow yang mati di dalam kejadian krisis tersebut. Dan ia tahu bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang ia berpengaruh di dalam hidupnya. Maka dari itu, ia meminta Kadabra juga mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan tetap menjalani kehidupannya tanpa harus menjadi seorang yang ingin membalas dendam dengan kejadian krisis yang telah terjadi. Menghancurkan kota Central City tidak akan mengubah apa yang telah terjadi dan tak akan mengembalikan keluarga dari Kadabra. Dan menurut Barry, sebenarnya Kadabra juga mengetahui hal tersebut tak akan mampu mengembalikan keluarganya. Maka dari itu, ia meminta Kadabra untuk menghentikan tindakannya dan untuk menyembuhkan luka pada hatinya, maka Kadabra harus mengikhlaskan dan menghadapi trauma tersebut. People we love never leave us. My name's Philippe. Kadabra mengatakan bahwa di masa depan mereka saling bermusuhan, namun mempertanyakan mengapa Barry kali ini menganggapnya sebagai teman. Barry mengatakan bahwa ia melakukannya karena apabila mereka kembali bertemu di masa depan, mereka bukan lagi musuh, melainkan seorang sahabat. Dan tak berapa lama kemudian, guncangan hebat terjadi yang membuat Central City bergemuruh. Iris mengatakan bahwa guncangan tersebut mengarah ke arah Barry dan tak lama lagi akan sampai di sana. Dan benar saja, guncangan tersebut dihasilkan oleh sosok monster ataupun raksasa yang langsung menyerang Barry. Kadabra yang melihat hal tersebut berusaha menolong Barry dengan menggunakan kekuatan bomnya dan berniat memusnahkan makhluk tersebut.
Namun justru sebaliknya, bom yang telah diisi oleh Kadabra dapat dengan mudah dinetralisir oleh makhluk tersebut dan menyerap sumber kekuatannya. Kadabra yang masih tetap berusaha menyerang makhluk tersebut justru dibuat terpental dan meninggal seketika di tempat tersebut. Barry yang melihat hal itu segera menyerangnya menggunakan sambaran petirnya. Namun sama seperti sebelumnya, ternyata makhluk itu mampu menyerap kekuatan listrik dari Barry yang justru semakin membuat makhluk itu bertambah kuat, serta menyerang Barry dan berniat untuk membunuhnya. Namun tak berapa lama kemudian, makhluk tersebut melepaskan Barry dan meninggalkannya bersama dengan Kadabra. Setelah kejadian tersebut, Barry menyadari sesuatu hal, yaitu bom yang mampu menghancurkan kota Central City dapat dengan mudahnya dihancurkan oleh makhluk misterius tersebut, dan menyimpulkan bahwa mereka akan menghadapi bahaya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu, mereka harus bersiap dari segala kemungkinan yang akan mereka hadapi nantinya. Dan di akhir film, terlihat Caitlin yang mendatangi Cisco untuk memberitahukan sesuatu hal yang penting. Dan hal penting tersebut adalah Caitlin dan Killer Frost yang telah terpisah dan memiliki tubuh masing-masing. Dan seperti biasa, film pun bersambung.